Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena berkat kasih kita Allah di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau saat pun. Bapa surga semuanya, di mana saja umat Allah berkumpul pada hari ini, di rumah masing-masing, yang mana mereka bersekutu bersama dengan keluarga. Kami percaya di kehadiran Allah ada di tengah-tengah umat percaya, karena firman Tuhan berkata, di mana saja 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka itu Yesus, pada saat itu Tuhan mau berdoa supaya Tuhan memberkati setiap persekutuan orang percaya. Tuhan Yesus berkati. Pada pagi ini kami mau dengar firman Tuhan. Maka Tuhan kuduskan, sucikan hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tidak lebih daripada yang mendengarkan. Maka Mu minta karunia daripada Allah sendiri yang berbicara melalui mulut Dabil ini, agar semua umat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah permohonan kami yang kami minta semuanya dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita beribadah di rumah masing-masing. Hari ini 29 Maret 2020. Maka itu untuk tidak menjangkau masa, saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan daripada kitab Perjanjian Baru di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai kepada ayat 46. Nah, bagian ini juga dapat dilihat dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dan bagian ini juga dapat kita lihat di dalam Injil Markus 14 32 sampai 42. Nah, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sila lihat dalam firman Tuhan dalam kitab masing-masing. Ayat 39. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira 10 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, hal ini juga terdapat dalam, sekali lagi saya katakan bahwa ini cerita juga ada dalam Injil Markus 14 32 sampai 42. Dan demikian juga dalam Matius 26 ayat 36 ayat
46. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa secara umum mengetahui bahwa pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini merupakan sejarah, salah satu sebagian sejarah daripada kehidupan Yesus Kristus di minggu akhir-akhir pelayanannya, dalam penjelmaannya sebagai manusia di dunia ini lebih 2000 tahun yang lalu. Dan dalam cerita ini ada 3 penulis yang menulis selain daripada Dr. Lukas, demikian juga Markus dan juga Matius, murid sendiri, yang menceritakan kisah bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara itu yang saya kasih dalam Matius. Nah, kalau kita belajar dan telusuri kisah ataupun cerita di Taman Getsemani ini, kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang indah, ya. Sebenarnya ada banyak berkat yang dapat kita lihat sesuai dengan temanya, yang tidak boleh kita teladani dalam kehidupan kita secara manusia. Tapi hari ini kita mau belajar satu tema daripada firman Tuhan yang saya mau bawa yang sederhana, yaitu menang atas goncangan iman. Menang atas goncangan iman. Saudaraku, berbicara tentang iman, berbicara tentang iman, boleh saja orang mengakui bahwa dia seorang yang beriman kepada Tuhan, ya. Boleh saja dia mengaku orang yang beriman sebab katanya ia seorang Kristen. Boleh saja orang mengaku bahwa dia orang beriman karena dia kira dia sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi ketahuilah, sewaktu kita melihat dalam kitab Ibrani 11, bahwa diungkapkan bahwa kata iman itu mempunyai pengertian yang begitu dalam sekali, ya. Karena iman itu berbicara akan kemampuan seseorang itu mempercayai yang belum pernah dia lihat. Bahkan iman seseorang hanya benar-benar dapat lihat apabila dia mengalami ujian. Dan apakah nantinya dia memperoleh ataupun beroleh kemenangan atas ujiannya, itu dapat dilihat sejauh mana dia sukses sehingga ke akhir dalam kehidupannya. Itu dapat dibuktikan bagaimana aslinya, unggulnya iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam Alkitab, bacaan Alkitab juga kita lihat, mencatat bahwa Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani, dia sempat mengalami ketakutan yang hebat. Kalau kita lihat dalam Injil Markus 14 ayat 33 di sana. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Dia sangat takut dan gentar. Dia pernah mengalami suatu ketakutan yang sangat hebat. Apa tidaknya, kan? Sebab kalau kita telusuri firman Tuhan seterusnya, ya, Yesus tahu bila-bila masa saja penguasa dunia akan datang menangkapnya. Bahkan kata Alkitab juga, sehingga kalau dalam Lukas 22 ayat 44, sehingga perlunya Tuhan Yesus menjadi seperti titis-titis darah yang bertitisan ke tanah. Sungguh luar biasa sekali, ya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena Yesus sudah membayangkan bahwa hal-hal apa saja yang akan terjadi kepadanya nanti apabila dia ditangkap. Yesus juga tahu bagaimana cara hukumannya orang Romawi pada saat itu. Jadi wajarlah ia merasa ketakutan yang amat sangat. Tetapi begini, kalau kita lihat firman Tuhan, walaupun
Ya, ketakutan Yesus itu sungguh luar biasa, tetapi kita lihat akhirnya Yesus tetap juga melakukan kehendak Bapaknya dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya dan saudara sebenarnya sama-sama manusia biasa. Ya. Kita ada kekurangan, kita ada kelemahan, kita punya problema sendiri. Kita ada ketidakmampuan. Kita bukan manusia yang hebat. Saya katakan bahwa kita bukan manusia yang super, yang boleh melakukan apa saja yang kita mau dunia ini. Nah, apalagi kalau kita lihat yang berlaku seperti sekarang, ya. Dunia dihadapi, bahkan negara kita Malaysia juga terpukul oleh satu penyakit yang boleh berjangkit yang kita sebut COVID-19. Saudara, siapa yang tidak takut dijangkiti oleh virus yang berkenaan? Saya percaya saudara-saudari dimanapun berada merasa takut, ya? Untuk dijangkiti oleh virus yang demikian. Maka itu Tuhan bagi kita. Maka itu sebabnya Tuhan bagi kita iman yang positif. Saya katakan Tuhan bagi kita iman yang positif sehingga kita mengambil keputusan yang tepat, di mana kita tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan kecemasan atau yang mendadak, ya, di dalam keluar rumah. Sekali lagi saya katakan bahwa manusia tidak kebal akan penyakit. Walaupun dia seorang Kristen, manusia tidak kebal akan penyakit. Kalau itu Tuhan izinkan kita sendiri mengalaminya. Nah, maka itu kita dengar, kalau kita lihat buka dalam telepon atau TV media massa, kita dengar ada juga hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Ada juga dokter yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi apa yang kita boleh lakukan kepada mereka yang mengalami penyakit? Kita mampu untuk berdoa kepada mereka supaya keluarga mereka ada penghiburan daripada Tuhan, supaya mereka ada kekuatan daripada Tuhan. Lalu saudaraku yang saya kasih, oleh karena kita tahu bahwa memang ada cobaan, ada himpitan, ada ujian, ada saja goncangan yang hebat yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Jadi bagaimana caranya, ya, agar kita sebagai orang percaya dapat menang atas goncangan yang iman kita dalam hidup ini? Ada beberapa poin pengajaran firman Tuhan yang kita dapat lihat, ya, dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius dan juga Injil Markus, ya. Dan diantaranya adalah bila kita diperhadapkan, ya, bila kita diperhadapkan dengan persoalan dalam hidup ini, pertama kita lihat cara Tuhan Yesus. Mari kita datang dan berdoa kepada Allah. Lihat dalam Lukas 22:41 berkata seperti begini. Kemudian ia adalah Yesus sendiri. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sekelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Yesus berlutut dan berdoa. Saudara, saya percaya kita masih ingat seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan bahwa siapa yang datang dan berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-7, kamu boleh minta apa saja, kata Tuhan Yesus. Demikian juga dalam Lukas 11 ayat ke-9 dan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi demikian juga ketika Yesus dia mengalami ketakutan, hal yang sama ia lakukan, dia datang kepada Allah Bapa, ya.
Dia berdoa kepada Bapa. Sehingga dalam ayat firman Tuhan dalam ayat 43, Lukas 22:43, sehingga seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan memberi kekuatan kepadanya. Ya. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Itu yang terjadi apabila Tuhan Yesus datang, berlutut, berdoa kepada Bapa. Jadi saudara, ketika kita mengalami guncangan iman kita, ya, apakah tindakanmu, apakah responmu, apa yang harus kau perbuat bila menghadapi situasi yang demikian? Ya? Apakah engkau mau lari daripada masalah? Ataupun engkau siap sedia saja, tangani saja dengan kekuatanmu apa yang ada pada dirimu? Apakah engkau benar-benar hebat? Saudara, mari kita belajar daripada firman Tuhan. Mari kita lihat bagaimana dan apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus dalam suasana yang sangat genting dalam hidupnya, dia tidak bersandar saja kepada kemampuannya, tetapi dia datang kepada Allah Bapa. Dia datang kepada Bapa di surga. Jadi seharusnya demikian juga lah caranya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sebab persoalan dan permasalahan hidup yang mendatang dalam hidup kita ada kalanya yang sungguh hebat, sehingga kita merasa tidak mampu. Tetapi begini, mari kita datang, mari kita berdoa, mari kita bertulut, mari kita bersujud, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa di surga, sebab dari Bapa kita di surga lah kita akan mendapat putusan-putusan yang sangat hebat dan indah dalam kehidupan kita. Jadi seringkali saudara, bagaimana tindakan hidup kita? Bila kita diperhadapkan dengan situasi apa yang kita lakukan? Sama ada persoalan hidup kita itu sukar. Apakah selama ini sewaktu kita mengalami situasi-situasi yang hebat, pernahkah kita merasa seolah kita sudah jatuh atau tersungkur? Dan akhirnya kita menjadi seorang yang pendiam, pendendam, dan kita merasa tidak senang ataupun kurang ingat tentang firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apabila engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu, mungkin ada guncangan hebat dalam keluargamu, ya, apakah hal itu pernah engkau nyatakan kepada Bapa kita di surga? Dan kalau sudah, kita harus tahu juga bahwa ada kalanya jawaban daripada Tuhan lewat permohonan kita. Apakah permohonanmu itu sesuai dan berkenan kepada Allah? Tetapi saudara, bagi orang yang hidupnya selalu dekat kepada Tuhan, yang giat kepada Tuhan, yang setia berseru kepada Tuhan, ada janji firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak engkau pahami, kata firman Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada orang yang berseru kepadanya dan berdoa kepadanya. Sebenarnya Tuhan itu baik, ya. Dia menjawab persoalan kita, dia menjawab pergumulan kita, asal kita datang kepadanya, dan dia menjawab sesuai kehendaknya. Yang kedua, yaitu bila kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mendahulukan kehendak Allah Bapa. Bila kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mendahulukan kehendak Allah Bapa. Ini terdapat dalam ayat ke-42, Lukas 22 ayat 22. Yesus berkata seperti begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itulah kata Tuhan Yesus kepada Bapa. Saudara, manusiawi kita, ya, kita semua tahu memang beginilah, ya. Selalunya kalau kita mau sesuatu perkara,
Kita tetap bersikap keras dengan kemauan kita. Kita mau apa yang kita mau menurut keinginan kita. Seperti contohnya ya, sikap manusia yang bersikap keras terhadap pemerintah. Sekarang kita tahu ada perintah PKP ya, menghadang pergerakan kata yang selalu kita lihat ada hashtagnya di TV media, stay at home, duduk diam-diam di rumah, jangan pergi ke tempat orang ramai, jangan buat perkumpulan dalam pertemuan, jangan berkumpul dalam perkumpulan yang ramai. Tetapi saudara, ada juga yang tidak dengar nasihat. Inilah keadaan manusia ya. Dia mau apa yang dia inginkan. Semalam saya lihat dalam FB ada beberapa anak muda di Semenanjung ya. Ketika mereka berkumpul di tepi jalan ramai-ramai, lepak di tepi jalan, akhirnya didapati oleh polis dan kesemua mereka telah dirotan oleh polis ya. Itulah akibatnya saudara. Mereka tidak kena COVID-19, tetapi mereka kena rotan. Akibat karena tidak mau mendengar nasihat atau perintah. Itulah keadaannya manusia. Manusia mau saja kehendaknya yang terjadi menurut keinginannya sendiri. Walaupun kadang-kadang itu boleh mengundang bahaya dan nyawa kepada orang lain. Tetapi dalam pengajarannya firman Tuhan, dalam doanya Tuhan Yesus, kalau kita lihat kembali dalam ayat ke-42, kita telusuri ya. Yesus sebenarnya mendahulukan kehendak Bapa kan? Ayat 42, kata Tuhan Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Jikalau engkau mau. Sebenarnya kalau kita lihat bagian ini, Tuhan Yesus sebenarnya tidak mampu ya. Tidak mampu untuk melakukan cawan penderitaan yang bakal dialami. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus katakan juga begini ya. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi kata Tuhan Yesus, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja, kata Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak mampu, tetapi dia biarkan juga kehendak Bapa saja terjadi dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga berdoa dan menyerahkan segalanya sesuai dan berjalan seperti kehendak Allah Bapa kita di surga? Sebab begini, kehendak Bapa kita di surga belum tentu sesuai dengan keinginan hati kita. Sekali lagi, kehendak Bapa kita di surga belum tentu sesuai dengan keinginan hati kita, kemauan kita. Belum tentu Allah Bapa setuju dengan apa yang kita mahukan dan doakan dan pergumulkan. Tetapi begini, orang yang benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh, saudara, percayalah bahwa setiap putusan Allah, rancangannya Allah dalam kehidupan kita selalunya penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Ini dapat lihat dalam Yeremia. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama dalam Yeremia, Yeremia 29 ayat ke-11 berkata seperti begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita punya persoalan kita sendiri ya. Kita ada pergumulan dalam kehidupan kita sendiri. Kita ada keinginan. Tetapi kadang-kadang beginilah, apa yang kita mohon, apa yang kita mau, kadang-kadang ya
kehendak Bapa lain daripada apa yang kita inginkan. Ya. Tetapi percaya saja, ya, kita mau belajar sama seperti Yesus. Memang kita punya keinginan sendiri, tetapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita relakan Allah Bapa saja, kehendak Allah Bapa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, ya, saya percaya kita sudah banyak berdoa. Saya percaya kita sudah lama berdoa. Bila kita berdoa tetapi tidak ada jawaban Tuhan, bila kita berdoa seolah-olah tidak ada kesampaian. Tetapi begini, Alkitab berkata, walaupun hal itu berlaku dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa. Nah, kita harus tetap berdoa. Ini dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan juga di dalam Matius 26 ayat ke-44, saudara. Nah, ketika Yesus mengalami ketakutan yang hebat di Taman Getsemani, sebenarnya kalau kita lihat terus di bagian firman Tuhan ini, Yesus dia berdoa sampai 3 kali. Artinya dia ada kesembuhan, berdoa kepada dia berulang-ulang berdoa. Nah, lihat dalam Matius 26 ayat 44 berkata seperti begini. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Yesus berdoa untuk doa perkara yang sama itu juga yang Yesus katakan. Ya? Nah, begitu juga kita. Ya? Kemungkinan kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan sehingga kita mengalami ketakutan. Ya? Tetapi begini. Meskipun bila kita berdoa, seolah-olahnya tidak terjawab, tetapi Alkitab berkata dalam Lukas 18 ayat pertama, Yesus mengajar supaya kita berdoa tanpa jemu-jemu. Tanpa jemu-jemu berdoa, berserah kepada Tuhan. Maka kita tahu dan pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Ya. Kita percaya bahwa ada rancangan-rancangan Tuhan yang hebat, yang indah, yang sudah Tuhan siapkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kerutinan hidupmu dalam berdoa kepada Allah. Apakah engkau berdoa secara konsisten? Bila kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa tidak jawab, apakah engkau masih berdoa secara konsisten kepada Allah? Apakah engkau masih terus memberi masamu kepada Tuhan? Begini, ya. Ada orang dia suka berdoa pada awal subuh pagi, dan sebagainya. Ya. Tapi bagi saya, dorongan saya sebagai hamba Tuhan bahwa kita punya cara sendiri. Kita sendiri yang menentukan masamu, persekutuanmu dengan Tuhan. Ya. Di dalam doa dan pergumulan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ibadahmu, pelayananmu, persekutuanmu dengan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita harus belajar daripada firman Tuhan. Yesus dia berdoa berulang-ulang. Saya pikir apabila kita berdoa satu perkara tidak dijawab oleh Tuhan, kita tidak perlu jamu-jamu untuk berdoa dengan perkara yang sama. Biarpun doa itu berulang-ulang, itu menyatakan kesungguhan hati kita kemauan kita akan hal yang kita inginkan dan doakan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, sekalipun sudah beberapa tahun mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan,
tidak ada jawaban, tetapi berdoa terus kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Nah, sebelum mengakhiri bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi kesimpulan kepada kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita di dunia, masalah kehidupan dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, kita punya masalah ekonomi, masalah sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Ini sering saja mewarnai dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Tetapi begini, jangan biar masalah yang kita hadapi di dunia ini yang boleh menggoncangkan, menjadi goncangan yang hebat dalam iman kita sehingga kita tersungkur jatuh. Tetapi haruslah kita belajar daripada firman Tuhan. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, mewarnai dalam kehidupan kita, jalan terbaik kalau kita lihat firman Tuhan. Kalau berlaku sesuatu, pertama, mari kita datang dan berdoa kepada Allah Bapa. Karena kita tahu dari Allah Bapa, Dia punya putusan-putusan yang hebat. Dia akan memberikan sesuai dengan rencananya yang hebat. Yang kedua, bila kita berdoa, kita mendahulukan semua kehendak Allah Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita punya keinginan sendiri, tapi nyatakanlah dan biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Karena apa yang karena kita tahu bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya yang indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bila kita berdoa tidak jawaban, tetapi begini, kesetiaanmu berdoa kepada Tuhan sangat-sangatlah mainkan peran yang sangat penting, ya. Maka itu mari kita tetap berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, walaupun itu berulang-ulang. Saya katakan begini, bahwa Tuhan, walaupun engkau berdoa berulang-ulang perkara yang sama, Tuhan tidak pernah jemu-jemu mendengar doamu. Tuhan tidak pernah jemu mendengar doamu walaupun perkara yang sama. Kan kita sudah dengar lihat firman Tuhan, Yesus sendiri berdoa berulang-ulang perkara yang sama. Karena Yesus tahu bahwa Allah Bapa tidak pernah jemu mendengar permohonan. Apalagi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Berdoalah, bergumullah, bersekutulah kepada Tuhan. Pasti engkau akan menemukan jawaban-jawaban yang hebat. Berdoalah, bergumullah. Karena saya percaya, kalaupun kita menghadapi goncangan yang hebat dalam iman kita, Tuhan juga yang akan memberi kita kekuatan dan jalan keluar di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk beberapa perkara. Kita terus doakan pimpinan negara kita Indonesia daripada pimpinan atasan ke bawahan. Yang kedua, kita berdoa juga untuk COVID-19 yang melanda dunia. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kita akan berdoa bersama. Juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Ya, bila ada COVID-19, pastinya ada orang yang menghadapi masalah dalam ekonomi. Tapi kita berdoa supaya ekonomi stabil. Dan kita berdoa juga iman setiap orang tetap kuat. Ya. Ada persekutuan keluarga. Dan kita berdoa supaya keluarga dilindungi daripada jangkitan virus ini. Yang keempat, kita juga berdoa buat mereka, para dokter ya, jurawat dimanapun mereka berada. Mereka berhadapan dengan situasi yang sangat hebat di depan sana, tapi kita berdoa supaya mereka diberi perlindungan. Kita juga berdoa untuk polis tentara, supaya mereka juga dilindungi ya, daripada ancaman musuh. Kita berdoa kepada pesakit-pesakit, terutama kepada pesakit COVID-19, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah, baik mereka yang berada di rumah sakit,
Kita berdoa supaya mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan, agar jangkitan virus ini berhenti tersebar. Nah, kita doakan 5 perkara ini. Tetapi 5 perkara ini tidak terbatas. Kita bebas untuk berdoa apa saja menurut pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sudah dengar firman Tuhan. Memang di dunia ini kami mengalami ujian, cobaan, goncangan yang hebat, permasalahan dalam kehidupan kami. Mungkin masalah itu dalam ekonomi, mungkin masalah itu dalam pekerjaan, mungkin juga masalah itu dalam sakit penyakit. Tetapi apapun permasalahan yang kami alami di dunia ini, saya berdoa supaya tidak akan menggoncangkan iman kami, tidak akan membuat iman kami jatuh. Tetapi bila kami menghadapi, kami semakin kuat ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan. Dan kesempatan ini kami berdoa untuk beberapa perkara. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pimpinan negara kami Malaysia yang tercinta, dimanapun mereka berada. Kami berdoa Raja yang di Pertuan Agung, semua majlis raja-raja Melayu dimanapun berada, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan memberi mereka perlindungan. Kami berdoa untuk yang di Pertuan Agung, yang keluarga juga kuarantin. Maka itu kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati dan memberi mereka perlindungan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para menteri Malaysia, Sri Muhyiddin Yassin, dan semua menteri-menteri kabinetnya di Persekutuan. Kami berdoa untuk ketua-ketua menteri besar dimanapun di dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa supaya mereka mentadbir dengan baik, supaya ada keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Kami berdoa melalui pimpinan mereka, rakyat Malaysia akan menerima, akan mendapat kesejahteraan dan akan menikmati apa yang terbaik di dalam negara kami Malaysia. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami berdoa untuk COVID-19 yang melanda dunia. Bapa di surga, kemampuan manusia terbatas. Meskipun ada orang-orang pintar di dunia, meskipun ada para saintis, tetapi kami percaya bahwa kemampuan dunia terbatas. Tetapi kami minta daripada-Mu ya Bapa di surga, supaya Tuhan memberikan mereka kemampuan, karunia, pertolongan daripada Tuhan, supaya mereka dapat menemukan vaksin yang tepat untuk penyembuhan penyakit ini. Maka itu kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan memulihkan keadaan dunia seperti yang berlaku pada saat ini. Negara Malaysia tidak terkecuali terpukul oleh COVID-19, tetapi kami berdoa supaya Tuhan berkati. Maka itu kami juga berdoa kepada keluarga-keluarga yang ada, keluarga besar, bahkan dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa dimanapun mereka berada, saat mereka stay di rumah, kami berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya ekonomi mereka tetap stabil. Dan kami berdoa supaya iman mereka tetap kuat. Ada persekutuan keluarga, dan setiap keluarga dilindungi daripada jangkitan virus COVID-19. Dan bungkusi kami Tuhan dengan kekuatan kuasa darah-Mu, supaya kami terlindung daripada segalanya. Bapak, kami berdoa untuk para dokter-dokter dimanapun berada pada saat ini yang sedang merawat sakit. Demikian juga jururawat. Kami berdoa Tuhan, mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat pesakit, sedangkan mereka berhadapan dengan bahaya. Tetapi kami berdoa supaya Tuhan membungkusi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka juga terlindung daripada bahaya. Demikian pun juga kami berdoa untuk polis dan tentara yang berkawal dimanapun. Kami berdoa supaya mereka terhindar daripada jangkitan penyakit, bahkan mereka terhindar daripada musuh. Tuhan beri mereka perlindungan. Demikian juga kami berdoa kepada semua para pesakit COVID-19 dimanapun berada, baik yang ada di rumah ataupun yang berada di hospital rumah sakit. Kami berdoa kepada mereka Tuhan Yesus. Bapa
Bapa di surga, berikanlah pemulihan, berilah kesembuhan kepada semua pesakit, supaya apabila mereka sembuh, jangkitan akan berhenti tersebar. Kami sebagai umat-Mu bersyukur karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengasih. Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kepada setiap umat Allah yang berkumpul dan berdoa di mana juga pada pagi hari, baik di rumah masing-masing. Tuhan Yesus juga memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Semua jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar dan masukmu dari rumahmu. Diberkatilah karyamu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah setiap ahli keluargamu. Diberkatilah engkau yang stay di rumah dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia, dan anugerah daripada Allah Bapa di surga dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Allah kami. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan memberkati.